Halo, perkenalkan Bu, saya Igede Guswada, absen 5, kelas 2C AB. Di video ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal UAS, laporan penjualan tiket Sky Indonesia Airlines, mulai dari mengisi jawaban dengan rumus, mengurutkan data dengan sort, meringkas dengan subtotal, sampai membuat pivot table. Oke, langsung aja. Di sini saya buka Excel-nya. Di sheet soal, judul laporannya itu laporan penjualan tiket Sky Indonesia Airlines I Gusti Ngurah Rai International Airport Maret 2026. Di sel B7 di sini ada pajak 10%. Ini akan saya pakai berulang kali nanti di kolom pajak ya. Di sini ada 17 kolom dari nomor sampai total bayar. Kolom yang sudah terisi cuma nomor, kode tiket, nama penjual, tanggal keberangkatan, dan berat bagasi. Sisanya itu kosong, harus saya isi pakai rumus berdasarkan ketentuan di bawah. Lanjut, di bawah ini ada dua tabel. Tabel pertama itu berisi data rute penerbangan. Di sini itu ada kode rute, kode asal, kota tujuan, dan harga tiket. Di tabel 2 itu data kelas penerbangan. Di sini ada kode kelas dan nama kelas. Kode kelasnya itu ada E, B, F. Yang masing-masing artinya itu E itu ekonomi, B itu bisnis, dan terakhir itu F first class. Dua tabel ini ya saya jadikan acuan VLOOKUP dan HLOOKUP nantinya. Dan ini ketentuan pengisiannya ada 14 ya. Ini yang jadi dasar semua rumus saya. Saya akan jelaskan satu-satu sambil praktik di set jawaban ya Bu. Oke, langsung aja pindah di set jawaban. Nah, sekarang saya berada di set jawaban. Oke, langsung aja. Di set jawaban ini ada kode rute ya. Sesuai ketentuan nomor 2 ya. Isi kolom kode rute berdasarkan 3 karakter dari kiri pada kode tiket. Nah, kode tiket saya itu R01 E01. Kalau saya ambil 3 karakter dari kiri, hasilnya itu R01 ya. Berarti rumusnya itu left kurung buka B10 titik koma 3 kurung tutup. Nah, di sini fungsi lab itu punya dua ya fungsi. Yang pertama teks sumbernya yaitu B10. Yang kedua jumlah karakter yang mau diambil yaitu 3. Jumlah karakter 3 itu ya ini R01. Jadi hasilnya mengambil 3 karakter paling kiri Bu dari isi B10 itu, yakni R01. Kode rute ini penting yang nanti jadi kata kunci pencarian di tabel 1 untuk mencari tujuan dan harga tiket. Oke, selanjutnya itu ada di tujuan. Sesuai ketentuan nomor 3, kolom tujuan ditentukan berdasarkan tabel referensi 1. Saya pakai VLOOKUP, artinya vertical lookup, mencari data yang tersusun ke bawah. Rumusnya itu ada 4 ya. Pertama, lookup value yaitu apa yang dicari. Di sini saya cari lift base lift kurung
Di sini saya cari lift kurung buka B10,3 kurung tutup. Jadi kode rutenya R01 ya. Yang kedua itu table array, yaitu range tabel tempat mencari. Saya isi A $35.2 D $40. Itu tabel 1 dari kolom kode rute sampai harga tiket. Ini dari tabel 1 kode rute sampai harga tiket. Yang ketiga itu call index 6, yaitu nomor kolom yang mau diambil hasilnya. Saya isi 3 karena kota tujuan ada di kolom ketiga dari tabel itu, yaitu kolom C. Yang terakhir, yang keempat ini range lookup. Saya isi false supaya pencariannya exact match. Harus sama persis, tidak boleh mendekati ya. Kelas ketentuan nomor 4. Isi kolom kelas berdasarkan tabel referensi 2. Tabel referensi 2 ini. Kode kelasnya itu ada di karakter keempat dari kode tiket. Seperti contoh ini kan R01 E01. Diambil 4 karakter, berarti jawabannya itu E ya. Karakter keempat itu E. Saya ambil pakai mid kurung buka B10,4,1 kurung tutup. Fungsi mid itu punya 3 argumen. Sumbernya B10, posisi mudah mengambil yaitu karakter keempat, dan jumlah karakter yang diambil yaitu 1 karakter saja. Hasil mid ini huruf E saya cari di tabel 2 pakai lookup, horizontal lookup, karena tabel 2 datanya tersusun ke samping, bukan ke bawah. Argumennya mirip lookup value-nya mid kurung buka B10,4,1 kurung tutup. Tabel array-nya $H$35.2 ke $36. Oke, selanjutnya itu jumlah tiket. Sesuai ketentuan nomor 5, isi kolom jumlah tiket berdasarkan 2 digit paling kanan pada kode tiket. Di kasus saya itu cuma 1 digit terakhir yang jadi jumlah, yaitu angka 1 di ini R01 E01. Jadi ya angka 1 ini. Saya pakai right kurung buka B10,1 kurung tutup. Untuk mengambil 1 karakter paling kanan. Tapi hasil right itu formatnya teks, bukan angka murni. Makanya saya bungkus dengan value, supaya hasilnya dikonversi jadi angka. Ini penting karena jumlah tiket nanti dipakai untuk perkalian dan perbandingan angka rumus-rumus selanjutnya. Kalau masih berupa teks, rumus perkalian dan perbandingannya bisa error atau hasilnya salah. Itu tanggal keberangkatan. Sesuai ketentuan nomor 6, isi kolom tanggal keberangkatan menggunakan fungsi date. Argumennya itu tahun, bulan, tanggal. Jadi date kurung buka 2026,3,4 kurung tutup. Artinya 4 Maret. Artinya 4 Maret 2026. Ini sudah saya isi manual sesuai data tiap penumpang, karena tanggalnya memang berbeda per baris. Tuh. Selanjutnya hari keberangkatan. Sesuai ketentuan nomor 7, isi kolom hari keberangkatan berdasarkan tanggal keberangkatan. Saya gabung 2 fungsinya. Pertama, weekday H10. Weekday H10.
menghasilkan angka 1 sampai 7 sesuai urutan hari dalam seminggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Defaultnya angka 1 itu Minggu, 2 itu Senin, dan seterusnya sampai 7 itu Sabtu. 1 itu Minggu, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5, 6 Jumat, dan Sabtu 7. Angka itu saya masukkan ke CHOOS yang argumennya pertamanya nomor urut, lalu diikuti daftar pilihan sesuai urutan. Pilihan ke minggu itu 1, kedua itu Senin, sampai ke-7 itu Sabtu. Jadi kalau weekday menghasilkan angka 4, CHOOS akan mengambil pilihan urutan keempat, yaitu Rabu. Misalnya di sini kan ada angka 4 ya, 4 Maret 2026. Nah, angka 4 itu CHOOS itu akan milih angka 4 itu berarti ke Rabu itu, dan seterusnya lah. Di angka 5 Kamis, angka 7 Sabtu gitu. Selanjutnya berat bagasi. Kolom berat bagasi ini sudah tersedia dari data soal, tidak perlu rumus ya. Sebelahnya itu ada biaya bagasi. Sesuai ketentuan nomor 8, hitung biaya bagasi dengan ketentuan berikut. Jika berat bagasi lebih dari 20 kg dan jumlah tiket minimal sama dengan 2, maka kelebihan berat bagasi dikenakan biaya 35.000 per kilogram. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bagasi sebesar Rp0. Saya pakai if dengan kondisi gabungan uh, n kurung buka J10 lebih besar dari 20, G10 lebih besar dari sama dengan 2 kurung tutup. Artinya itu dua syarat harus sama-sama benar. Berat di J10 lebih dari 20 dan jumlah tiket di G10 lebih dari atau sama dengan 2. Kalau dua-duanya ini benar, hasilnya kurung buka J10 kurang 20 kurung tutup bintang 35.000. Selisih berat di atas 20 kilo dikali tarif per kilogram. Kalau tidak, itu hasilnya 0 kayak gini. Oke. Selanjutnya itu status keberangkatan. Sesuai ketentuan nomor 9, jika hari Sabtu dan Minggu maka weekend, dan selain itu weekday. Saya pakai if dengan kondisi or kurung buka i 10 sama dengan tanda kutip Sabtu, koma i 10 sama dengan Minggu kurung tutup. Artinya cukup salah satu benar saja, hari Sabtu saja sudah dianggap weekend, tidak perlu dua-duanya itu. Selanjutnya itu harga tiket sesuai ketentuan nomor 10. Bisa kalau harga tiket berdasarkan kode rute menggunakan tabel referensi 1. Nih, harga per tiket diisi berdasarkan kode rute menggunakan tabel referensi 1, yang berarti rumusnya sama persis seperti kolom tujuan tadi. Bedanya itu cuma di call index 6. Sekarang saya isi 4 karena harga tiket ada di kolom keempat tabel referensi, yaitu kolom D. Selanjutnya itu ada di total harga, ketentuan nomor 11. Itu total harga dengan rumus jumlah tiket kali harga tiket tambah biaya bagasi. Rumusnya itu M10 kali G10 ditambah K10. Oke.
Harga per tiket dikali jumlah tiket, hasilnya ditambah biaya bagasi yang sudah dihitung kolom K-nya. Selanjutnya itu ada di pajak, ketentuan nomor 12. Pajak bandara ditentukan berdasarkan total harga kali 10%. Rumusnya itu N10 dikali B dolar 7, yang berarti total harga dikali sel B7 yang isinya 0,1 atau 10%. Saya kunci B7-nya dengan tanda dolar di depan angka baris. Ini B dolar 7. Supaya waktu di drag ke bawah itu semua baris tetap merujuk ke sel pajak yang sama. Tidak ikut geser ke B8, B9 dan seterusnya. Itu. Selanjutnya itu ada diskon. Ini rumus yang paling rumit ya. Sesuai ketentuan nomor 13, diskon diberikan sebesar 3% apabila penumpang membeli tiket lebih dari 2 pada hari kerja atau weekday. Apabila total pembayaran lebih dari 3 juta, maka memperoleh diskon sebesar 5%. Jika kedua ketentuan tersebut terpenuhi, maka hanya berlaku diskon sebesar 5%. Selain itu tidak mendapatkan diskon. Saya susun if bertingkat atau nested if. If paling luar mengecek dulu syarat total harga di atas 3 juta. Nih, if paling luar itu mengecek dulu syarat total harga di atas 3 juta. Kalau benar langsung dikasih diskon 5%. Diskon 5%. Dan rumus berhenti di situ, tidak lanjut cek syarat kedua. Kalau syarat pertama salah, baru masuk ke if kedua yang mengecek AND. Jumlah tiket lebih dari 2 dan status weekday. Kalau benar, diskon 3%. Kalau salah juga, diskon 0%. Urutan pengecekan ini sengaja saya taruh syarat 5% duluan di paling luar, supaya kalau kebetulan dua-dua syarat sama terpenuhi, Excel akan berhenti di syarat 5% dan tidak lanjut mengecek syarat 3%. Sesuai instruksi soal yang bilang kalau dua ketentuan terpenuhi, yang berlaku cuma diskon 5% saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Sesuai ketentuan nomor 14 itu total bayar dengan rumus total bayar tambah pajak kurang diskon. Jadi rumusnya itu ya ini N N10 tambah O10 kurang P10. Jadi gitulah. Dan berikutnya itu total pendapatan Sky Indonesia Airlines itu ada di 26.331.750.000 menggunakan rumus sum Q10 dibagi Q19. Total bayar tiket termurahnya itu ada di 935.000 menggunakan rumus min Q10 dibagi Q19. Itu rumus yang mencari nilai terkecil. Kalau sum itu mencari ini apa? Menjumlahkan seluruh total bayar. Berikutnya total bayar tiket termahal itu ada di 7.113.750. Total bayar tiket termurah itu total bayar tiket termahal itu menggunakan rumus max Q10 dibagi Q19. Max itu mencari nilai terbesar. Rata-rata total bayar tiketnya itu
ada di 22.633.175 menggunakan rumus eh, average Q10 bagi Q19. Rumus itu mencari menghitung rata-rata. Dan selanjutnya ya yang lain itu seperti jumlah tiket kelas ekonomi, business first class, pakai rumus SUMIF. Artinya itu jumlahkan total bayar di kolom Q tapi hanya untuk baris yang kolom kelasnya. Tes ekonomi begitu juga untuk bisnis dan first class, tinggal ganti kata kuncinya aja. Jadi tinggal kata ini apa? Tinggal ganti kata kuncinya aja untuk bisnis dan first class. Dan total pendapatan hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Logikanya sama pakai SUMIF tapi kriterianya dicek dari kolom hari, contoh yaitu SUMIF L10 L9 Selasa Q10 Q19 seperti itulah kurang lebihnya. Pindah ke sortir. Sheet ini isinya data yang sama seperti jawaban, tapi diurut berdasarkan kolom tujuan dari A sampai Z. Tujuannya supaya penumpang dengan kota tujuan yang sama jadi berkelompok bersebelahan. Ini nantinya mempermudah proses subtotal di langkah berikutnya gitu. Berikutnya itu ada sheet subtotal. Datanya sudah tersortir seperti langkah sebelumnya, lalu saya tambahkan baris ringkasan otomatis di setiap pergantian kota tujuan. Kalau ada yang nanya, bedanya subtotal dengan sum biasa. Kalau ada subtotal bertingkat atau baris subtotal lainnya di dalam range yang pilih, subtotal otomatis mengabaikan supaya tidak terhitung double. Sum biasanya tidak punya kemampuan seperti itu. Begitu. Oke, lanjut yang terakhir, pivot table. Bedanya dengan subtotal tadi, pivot table membuat tabel ringkasan baru yang terpisah dari data asli. Jadi data asli tidak berubah atau tersisih baris apapun. Dan saya bisa dengan mudah mengganti-ganti file dengan ditampilkan kapan saja. Di seperti itu penjelasan lengkap pengerjaan UAS laporan penjual tiket Sky Indonesia Airlines, mulai dari mengisi jawaban dengan rumus left, VLOOKUP, mid, right, if, and, or, and SUMIF sesuai 14 ketentuan yang diberikan. Lalu mengurutkan data dengan fitur sort berdasarkan tujuan. Kemudian meringkas per kelompok tujuan dengan fitur subtotal memakai fungsi subtotal. Dan terakhir membuat ringkasan yang lebih fleksibel dengan pivot table. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang saya ucapkan salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.